Oke, kita awali dengan berdoa. Satu hati dalam doa, Tuhan Yesus berkati sore petang hari ini kami belajar firman Tuhan. Berkati Tuhan segala sesuatunya berjalan baik dan lancar dan jadi berkat bagi desa juga kami semua. Serahkan dari awal sampai selesainya semua berjalan dengan baik dan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi Tuhan ini mudah-mudahan Kak Sinta bisa bertahan, bisa ikut. Oke, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Tidak terasa kita sekarang masuk minggu ketiga bulan Januari, tanggal 18. Waktu berjalan begitu cepat. Padahal belum lama kita merayakan tahun baru, sudah minggu ketiga. Yang artinya satu minggu lagi kita akhiri Januari ini. Kita akan belajar firman Tuhan. Saya pilih judul. Oh, mundur itu. Lemah lembut. Oke, Kak Sinta bisa dengar suara saya? Aman? Aman, Pak. Oh ya, jituan kalau aman. Oke, sementara tutup dulu kameranya supaya bisa berjalan dengan baik. Nanti tengah-tengah kalau dirasa aman ya bisa dibuka. Kita belajar tentang lemah lembut. Ini dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Jadi beberapa waktu lalu sebelum kita yang Natal itu kita belajar tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan ada salah satunya yaitu tentang lemah lembut. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan, kalau dulu eh, kita buat di awal itu kesaksian, tapi mulai minggu lalu, nah saya juga sudah tahu. Buat tiga pertanyaan yang ingin kamu ketahui dari teman konselmu. Sekarang kita buat sesuatu yang berbeda, interaktif. Jadi apa yang ingin Marsha ketahui tentang Kak Cinta? Coba silakan tanyakan seperti minggu lalu. Sekarang dimulai dari Marsha dulu. Buat tiga pertanyaan yang ingin kamu ketahui dari teman konselmu, yaitu Kak Cinta. Silakan. Ini berarti tiga-tiganya ya, Pak? Langsung disebutkan. Satu dulu, satu dijawab, di baru yang kedua. Loh, Oh hilang. iya. Sudah, nanti dulu. Kata Kak Cinta. Oke, kita lewati dulu. Nanti baru balik ke sini. Ya, khotbah Tuhan Yesus di bukit Matius 5 ayat 5. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi, Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, salah satunya ketika berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi sudah diawali, ada berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, ke poin berikutnya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Adalah pengantarnya. Kita belajar di poin pertama yaitu dari bagian firman Tuhan ini, Matius 11 ayat 29, Mansa minta tolong bacakan. Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, itu lagu yang kupasang dan belajar karena aku lemah lembutnya. Itu Tuhan Yesus yang berkata ini. Lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat. Berikutnya, Tessa baca lagi ya ini baca keras ya Tessa sendiri. Matius 27. Matius 27 ayat 13 sampai 14, maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab suatu kata apapun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Iya, di bagian awal Matius 11 Tuhan Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Dia membuktikan ketika Tuhan Yesus diadili, dia tidak menjawab satu kata pun. Sementara banyak orang yang menuduh. Katanya kamu begini, katanya kamu begini, katanya kamu mau merobohkan bait Allah dan membangun 3 hari.
katanya, sebagainya. Tapi Tuhan Yesus gak menjawab apa, sehingga orang menjadi heran, kok bisa? Pembelajaran yang pertama adalah memiliki pengendalian diri yang kuat. Orang yang lemah lembut, dia memiliki pengendalian diri yang kuat. Di antaranya adalah tidak mudah emosi atau tersinggung. Orang yang lemah lembut itu dia bisa mengendalikan diri. Dia tidak akan mudah emosi, tidak mudah tersinggung. Ketika kita dibentak-bentak, dituding-tuding, atau dituduh tentang hal yang eh, tidak kita lakukan, jangan buru-buru panas hati. Diam dulu. Kalau posisi kita benar, Tuhan yang akan membela. Kalau posisi kita salah, biarkan Tuhan yang mengoreksi. Jadi kalau ada orang berkata-kata tentang kita, dibentak-bentak, dituding-tuding, diam dulu. Jangan keburu menjawab. Jangan keburu emosi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Hal ini ditunjukkan dengan perkataannya yang tetap baik pada orang yang menyerang, berusaha menjatuhkan. Ada banyak orang yang berusaha menjatuhkan Tuhan Yesus. Artinya itu apa? Dikata-katain yang tidak semestinya. Kamu ini adalah setan. Dan ada yang berkata, kamu ini Beelzebul. Kamu ini adalah setan. Tapi Tuhan Yesus nggak emosi. Nggak berkata, kamu ini siapa? Kamu ini dengan saya nggak ada apa-apanya. Ya, Tuhan Yesus menjawab dengan separuh. Masa setan ngusir setan? Ya kan tidak sesuai, nggak bisa terjadi. Kalau setan ngusir setan, kalau saya ini kepalanya setan, masa saya setan ngusir setan? Jangan berkata begitu. Atau Tuhan Yesus dikata-katain apapun, dia tidak terbawa emosi, memiliki pengendalian diri ya. Apalagi Tuhan Yesus kata-katain apapun, dia tidak mudah terbawa emosi. Karena itu, kalau kita dikata-katain gitu, dia diamkan saja dulu. Kalau posisi kita benar, Tuhan yang akan membela, akan terbukti sendiri. Tapi kalau kita salah, biarkan Tuhan yang mengoreksi kita, tanpa kita harus jatuh di hadapan. Nah ini ketika Tuhan Yesus diadili pun, dia lebih memilih untuk diam. Tidak respon atau membalas. Ya diam. Mengapa? Sebab membalas orang yang emosi. Tidak akan ada berhentinya. Misalkan ya, Tessa dikata-kata. Terus Tessa menjadi marah. Akan sebaliknya orang akan menyerang lagi. Tessa balas lagi. Tidak akan ada berhenti. Biarkan saja. Orang berkata-kata tentang kita, jangan keburu membalas. Jangan respon yang salah. Lebih baik memilih untuk dia. Ini gambarnya Tuhan Yesus dikelilingi oleh orang imam-imam. Tapi dia tidak. Kekuatan untuk bisa memiliki hati yang lemah lembut itu apa? Berasal dari kebiasaan kita yang mau berdoa dan membaca firman Tuhan. Percayalah, meskipun ya belum tentu 100% terjadi ya. Tapi kalau orang punya kebiasaan baca firman Tuhan dan berdoa, dia pasti memiliki hati yang lemah lembut. Apapun dikata-katakan, dia tetap kuat. Itu kalau orang punya kebiasaan berdoa dan membaca Tuhan. Meskipun ya mungkin bisa dibantah. Lu belum tentu Pak, itu orang baca firman Tuhan ya mudah marah. Tapi eh, yang terjadi kalau kita ada membaca firman Tuhan itu akan dikendalikan. Kita akan mudah untuk sabar, tidak tersinggung. Lagi kalau sering orang yang rutin menyediakan waktu untuk eh, berdoa dan baca firman Tuhan, hatinya itu mudah dibentuk, jiwanya mudah dikendalikan. Seperti laut yang bergelombang menjadi teduh. Akan tiba-tiba merasa bahwa iya ya, ngapain saya balas? Iya ya, ngapain saya harus mengeluarkan energi, emosi yang tidak perlu. Jadi itu kalau orang baca firman Tuhan, itu akan ada sesuatu yang mengenai. Quote yang pertama, lemah lembut merupakan kekuatan batin menghadapi situasi yang eh, bergelora. Kekuatan batin di dalam. Hatinya tidak mudah memanas, sekalipun dihadapkan pada situasi yang paling sulit. Padahal lemah lembut. Kekuatan batin di dalam. Katesa dikata-katai. Tapi di sini nih ada kekuatan batin juga. Bukan ngempet ya, bukan nah. Dia ada ketenangan. Yes, nggak apa-apa. Artinya nggak ada selera untuk marah. Ketika dipancing untuk emosi, nggak ada selera untuk menjadi pertanyaan. Kalau kamu dimarahi atau dikata-katai oleh seseorang, apa yang jadi respon? Tessa, kamu dikata-katai seseorang, apa yang menjadi respon?
Mungkin, tapi sebenarnya saya orangnya juga nggak sabaran ya. Tapi kalau menurut firman Tuhan, aku mau belajar buat sabar dan nggak membalas dengan emosi juga. Misalnya anak muda itu ya mudah terpancing emosi, dikata-katain, apa, mudah untuk mudah untuk tersinggung. Bahkan ada bahasa gini, eh, kamu jual, aku beli ya. Misalnya kan begitu. Kita belajar untuk tunduk pada kebenaran Tuhan. Dan kefirman Tuhan itu yang membuat kita belajar banyak. Kita bisa menahan diri, menahan emosi. Kita berkata, bisa mengendalikan diri dengan baik. Belajar untuk mengendalikan diri. Karena itu sering-sering baca firman Tuhan yang akan membuat kita eh, bisa mengendalikan diri dengan baik. Oke, pembelajaran kedua. 1 Korintus 4 ayat 13. Firman Tuhan, kalau kami difitnah, kami tetap jawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Ini Rasul Paulus berkata, kami difitnah tetap menjawab dengan ramah. Kami ini seperti sampah. Ya nggak apa-apa dia berkata seperti itu. Kalau orang sudah merasa sebagai sampah, mau diapakan lagi? Sudah jadi yang paling hina, paling rendah. Dia tidak akan merasa hal yang lain lagi. Sudah paling rendah mau diapakan lagi? Masa diinjak-injak terus? Tesa, bacakan. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Iya, inilah karakter kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Harus ramah seorang terhadap penuh kasih mesra, saling. Jadi ini yang harus ada pada kita. Belajar ramah. Kalau orang lain marah, kita ramah. Kita mengasihi dan saling mengampuni. Pembelajaran kedua yaitu lemah lembut itu merupakan kekuatan batin. Jadi kekuatan yang ada di dalam keluar, bukan dari luar, dari dalam. Lemah lembut sebenarnya merupakan kekuatan batin yang terpancar keluar. Lemah lembut itu tidak berkaitan dengan penampilan fisik seseorang, seperti volume suara, cara berjalan, atau gaya bicara. Artinya begini, kalau orang suaranya pelan, kecil, apakah berarti hatinya lemah lembut? Bertesa. Bertesa kalau orang suaranya pelan, apakah itu dia berarti lemah lembut? Kamu makan. Iya. Misalnya dia ngomong ya Pak, iya. Apakah berarti dia lemah lembut hatinya? Kalau menurut saya iya, Pak. Bisa? Ya. Cara berjalan, apakah lemah lembut juga berkaitan cara berjalan? Orang kalau jalannya pelan-pelan, apakah hatinya lemah lembut? Atau gaya Kalau bicara? itu mungkin mungkin enggak sih, Pak. Kalau menurut saya gaya bicara aja. Hmm. Oke. Eh, lemah lembut dalam hati seseorang. Mungkin iya, memang bisa. Di antaranya diwujudkan melalui bisa diwujudkan melalui gaya bicara, dengan volumenya yang tidak membentak-bentak. Lemah lembut tidak berkaitan dengan suku tertentu, tapi dari sikap hati yang tenang dan terpancar keluar. Maksudnya begini, satu kali saya itu berteman dengan waktu SMP ya. Saya kan kalau SD teman saya orang Jawa semua, belum campur. Ketika SMP bercampur, saya punya teman kakak kelas orang Batak. Ketika saya datang ke rumahnya, papanya kalau ngomong suaranya keras sekali. Saya nggak biasa mendengar orang berkata seperti itu. Karena saya orang Jawa terbiasa untuk mendengar yang baik, yang pelan, yang tidak keras. Lalu dia orang Batak berkata, kamu siapa? Tinggal di mana? Terus ada juga orang dari Jawa Tengah. Kalau ngomong pelan.
ngomong halus. Menurutmu, apakah orang Batak yang bersuara keras itu hatinya tidak lemah lembut? Biasa kalau orang Batak kan kalau kamu pernah punya teman orang Batak atau orang Papua, orang Indonesia Timur, pernah enggak? Punya Pernah enggak? nggak? Hmm? Pernah. Pernah. Apa? Orang apa? Batak. Iya, orang Batak. Kalau ngomong kan keras enggak? Iya, Terbiasa. keras. Menurutmu apakah hatinya tidak lemah lembut? Atau belum tentu. Enggak sih, Pak. Ya, karena itu adalah kebiasaan sukunya. Ya, orang lemah lembut tidak berkaitan dengan suku tertentu. Oh, orang Solo kalau ngomong pelan, kalau jalan pelan, itu berarti lemah lembut. Ya, itu juga belum tentu. Karena itu adalah sekedar kebiasaan saja. Kalau orang Batak mungkin ngomongnya keras, tapi hatinya tidak bermaksud kasar. Hatinya tetap di hati yang karena apa? Jadi sikap hati yang tenang dan terpancar terus. Nah, orang-orang Indonesia Timur itu di sana rumahnya tidak seperti kita di Jawa. Di Jawa itu rumahnya mepet-mepet. Di Indonesia Timur rumahnya itu berjauhan jarak tetangga satu ke tetangga. Jadi kalau ngomong harus bersuara keras. Nah ini ada gambar, ini raja di Solo yang baru meninggal itu. Lemah lembut tidak berkaitan dengan suku tertentu. Oh berarti kalau suku Jawa itu yang paling lemah lembut dari yang lain. Suku Jawa Tengah terutama. Ya belum tentu. Oleh karena lemah lembut tidak berkaitan dengan volume suara atau gaya bicara. Bisa saja orang ngomongnya pelan, tapi hatinya penuh dendam. Gaya berjalannya lenggak-lenggok, tapi keras kepala. Karena itu lemah lembut tidak berkaitan dengan suku tertentu atau gaya sikap tertentu. Dari kebiasaan firman Tuhan yang ada dalam diri kita. Lemah lembut dapat dilihat dari sikap yang ramah pada orang lain, sopan, tidak mudah terbawa emosi, dan tetap sabar menghadapi segala situasi yang paling sulit sekali. Dia tetap ramah, sekalipun dicaci maki, bisa sopan, sekalipun dihina, tidak mudah terbawa emosi, sekalipun diomongi apa. Firman Tuhan mengajarkan ketika dicaci maki, kita menjawab dengan ramah. Jangan menambah kobaran api dengan bensin, tapi sirami dengan air yang dingin. Ada api, jangan tambah bensin, tambah berkobar. Siram dengan air. Orang ngomong apa, kita jangan kebawa emosi. Walaupun yang dia sampaikan belum tentu benar, kita tetap sabar. Anak-anak Tuhan harus ramah, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ya sudahlah, nggak usah dipikirkan yang sudah terjadi ya sudah. Tanpa harus menjadi konyol atau bertindak. Konyol atau bodoh itu gimana? Tapi saya nggak apa-apa disakiti, saya nggak apa-apa diapa-apakan katanya firman Tuhan mengatakan ya juga tidak begitu konsepnya. Misalkan saja eh, tangannya, eh, kakinya misalkan terinjak kaki orang lain, terus kita diam aja, terus ketawa-ketawa. Ya tidak begitu. Ya, kalau sakit ya sakit. Kalau memang tidak nyaman ya bilang Tuhan harus ramah. Kasih mesra tanpa harus menjadi konyol. Jadi konyol itu bukan berarti kita rela diapa-apakan. Harus ramah, komunikasi mesra dan saling. Quote yang kedua, kelemah lembutan seseorang dinilai dari sikapnya ketika di situasi, bukan dari gaya bicara atau kerja. Jadi ketika menghadapi situasi, bagaimana kamu respon? Itu adalah lemah. Diskusi yang kedua, pernahkah kamu menemui orang yang mudah sekali tersinggung? Tessa, pernah menemui orang yang mudah sekali tersinggung. Pernah, Pak. Di mana gitu dan dalam hal apa biasanya dia orang ini kamu tahu dia itu gampang tersinggung. Jadi ini teman saya di sekolah. Kan emang biasanya tuh sering bercandaan lah, saling bercandaan. Saya pernah eh, bercandain apa gitu lupa. Terus ternyata dia marah, tersinggung. Padahal sebelumnya juga kalau misal bercandaan ya udah bercandaan. Tapi mungkin itu juga situasi hatinya lagi nggak baik ya, jadi tersinggung emosi gitu. Ada orang yang diajak bercanda tersinggung. Wah, kamu ini begini. Oh, nggak ngerti ya orang.
Padahal kadang-kadang di hari yang lain dia juga suka bercandain seseorang. Ketika dipercandain, dia tertawa. Tapi giliran dipercandain, sungguh seringkali kita mudah menemui orang yang seperti itu. Terus bagaimana kalau kita sendiri punya masalah dipercandain seseorang? Kita mikir dulu, lebih baik diam. Kalau nggak bisa membalas dengan baik, ya diam aja. Biarkan temanmu tertawa. Kalau kita yang bercanda ke orang lain jadi tersinggung marah, ya wis nggak apa-apa. Mungkin kalau perlu minta maaf ya, karena kan niatnya hanya bercanda. Kan tuh. Oke, Amsal 23:18 firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Resa, baca Yeremia 29 ayat 11. Bisa dibuka kameranya? Mungkin sudah aman menit sekian ini sambil baca. Oh ya, sebentar, Pak. Silakan. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebentar, Tessa. Coba diulangi dengan tempo yang lebih lambat. Jangan terlalu Oh cepat. ya, oh ya. Sebab Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. ya, jadi baca itu eh, dengan tempo yang bukan pelan, tapi lambat supaya orang bisa memahami. Tidak apa-apa. Firman Tuhan berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Terus, sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan celakaan. Hari depan yang penuh. Apa arti kata bahwa orang yang lemah lembut memiliki bumi? Arti kata memiliki bumi yaitu memiliki masa depan yang baik di hari-harinya. Seorang yang lemah lembut akan mudah diterima oleh banyak orang. Yang lemah lembut itu tadi yang ramah, yang sopan, yang tidak mudah terbawa emosi. Dia akan diterima oleh banyak orang. Dia punya banyak teman, yang mudah bergaul. Seorang yang lemah lembut mudah berhasil dalam karir ke depannya, dalam studi, pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya. Karena dia bisa membawa diri dengan baik. Bayangkan kalau kamu punya teman yang mudah marah, garang, ini gambarnya kayak gini, kasar, dan semaunya sendiri. Dia menjadi troublemaker, maka orang dengan sendirinya akan menjauh. Punya enggak kira-kira, pernah enggak menemui atau punya teman yang seperti ini di sekolah, SMP atau sekarang, terserah. Kalau yang kayak gitu sih mungkin nggak ada ya Pak, cuman ya kadang tersinggung sedikit gitu. Enggak pernah punya teman yang mudah marah, kasar, itu enggak. Enggak, Pak. Pernah dengar. Pernah waktu SMP, tapi itu laki-laki. Jadi dia akan disebut troublemaker, karena nakal. Mungkin satu kali akan ketemu di kesempatan yang lain, ketika kuliah atau dunia kerja akan menemui orang-orang yang troublemaker, semuanya sendiri, wah kasar. Saya pernah punya teman yang seperti itu, tak maunya sendiri dituruti, jadi bikin masalah terus. Sekarang sudah meninggal dunia. Bayangkan kalau punya orang teman seperti ini, orang akan menjauh, ya jangan dekat-dekat dengan orang itu, wes jadi masalah terus. Kemudian put yang ketiga, jaga sikap kita di hari ini supaya memiliki masa depan yang baik. Ya. Kalau kamu bisa menjaga diri dengan baik, orang akan menghargai, orang akan menerima, dan tidak akan menjauh. Pertanyaan terakhir, diskusi, maukah kamu menjadi pribadi yang lemah lembut dalam sikap? Mau enggak? Mau. Ya, setuju. Oke, kita akhiri pembicaraan ini.
Puji Tuhan, terima kasih, Tessa. Tessa bisa berdoa? Bisa, Pak. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhir kami memulai komsel mingguan ini. Berkati ya Tuhan, supaya apa yang tadi sudah diajarkan oleh Pak Oki bisa ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pribadi yang lebih sabar lagi menghadapi segala sesuatu dan tidak emosi. Berkati ya Tuhan, semoga di minggu-minggu berikutnya kami bisa tetap selalu melaksanakan komsel ini. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari kesempurnaan ini kami panjatkan di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Tessa. Dan berkati. Terima kasih, Pak.